Shalom Church, welcome to online service. Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat. Kalaupun ada di antara saudara yang mengalami keadaan yang kurang baik, atau keadaan yang kurang sehat, jangan putus asa dan juga jangan meninggalkan online service kita. Karena saya percaya dalam hadirat Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam kasih-Nya Tuhan, dan firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Akan memberikan jawaban bagi setiap permasalahan kita dan juga akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Memang saat ini dunia sedang mengalami krisis. Banyak orang yang takut, banyak orang yang sedang khawatir. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan di Lukas 21, Tuhan sudah bicara, jangan terkejut alias jangan kaget. Kalau kamu mendengar gempa bumi yang dahsyat, kalau mendengar ada penyakit sampar, ada kelaparan, ada peperangan yang terjadi, Tuhan udah bilang jangan terkejut, ya, jangan kaget. Jadi sebetulnya kalau saya boleh simpulkan, krisis itu adalah hal yang normal di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu tema kita hari ini adalah menikmati krisis. Jadi krisis yang Tuhan izinkan untuk kita alami jangan membuat kita putus asa, apalagi sampai kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, sebetulnya Tuhan ingin agar hidup kita berhasil, hidup kita sukses. Nah, orang yang sukses cirinya adalah ketika dia melihat krisis, maka dia akan mengambil kesempatan bahwa ini adalah waktunya untuk berubah. Dari yang kurang menjadi lebih. Berubah dari yang tadinya kecil menjadi besar. Ya. Nah, oleh karena itu sebelum kita menikmati ya krisis ini, kita tahu caranya menikmati krisis. Mari kita menikmati firman Tuhan yang satu ini. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari ayat ini jelas bahwa Tuhan punya tujuan memilih dan menyelamatkan kita agar kita menjadi serupa dengan Dia. Nah, untuk kita berubah menjadi serupa dengan Dia, itu tidak bisa terjadi secara instan. Tidak bisa terjadi secara sekejap. Tetapi perubahan itu bersifat progresif. Nah, oleh karena rencana Tuhan untuk mengubah kita menjadi segambar dengan Dia, serupa dengan Tuhan, maka saya percaya sekalipun dunia sedang mengalami krisis apapun, seberat apapun, kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menuntun kita dan melindungi kita. Polpen tinta, polpen biasa. Putus cinta itu soal biasa. Yesus pecinta itu yang luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati krisis, tetapi juga kita bisa menerima hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa dari Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kuncinya itu dimulai dari kata ayo. Ayo itu adalah kata seru untuk mengajak kita, untuk mendorong kita. Artinya untuk kita bisa menikmati krisis ini dan mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan, kita gak bisa diam saja. Dimulai dari ayo, jaga hati kita. Ya, memang di tengah-tengah krisis ini orang bisa mengalami yang namanya mungkin emosi tingkat tinggi, ya, sedihnya juga begitu dalam, bisa mengalami seperti itu. Tapi firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, mari, ada nggak dari antara Bapak Ibu Saudara teman-teman semua yang menyaksikan online service ini yang masih suka bersungut-sungut? Ada? Yang ngomel-ngomel ya tentang perusahaannya, ini perusahaan macam apa sih? Orang lagi susah malah dikasih dipotong gajinya. Atau mungkin bersungut-sungut terhadap gerejanya. Ini gereja macam apa sih, online service kok nggak kreatif banget? Bersungut-sungut, ngomel-ngomel karena harus membantu anaknya untuk bikin PR anaknya. Ngomel-ngomel, ini kapan anak kita sekolah lagi seperti biasa, ini sekolah di rumah bikin pusing gitu. Atau ngomel-ngomel tentang pasangannya. Karena pasangan Anda gak mau membantu untuk ngepel nyuci piring. Atau bersungut-sungut dan mulai meragukan tentang firman Tuhan. Ini firman Tuhan benar apa enggak sih?
Tuhan itu ada apa enggak sih? Masa COVID-19 ini nggak habis-habis, nggak hilang dari bumi Indonesia. Masalah ekonomi, krisis ekonomi ini kapan bisa selesai? Padahal udah berminggu-minggu saya udah ngucapin diamlah, tenanglah, tapi nggak berubah. Saudara, saya melihat bahwa justru melalui krisis ini Tuhan sedang membentuk saudara dan saya untuk bisa muncul cemerlang, untuk kita bisa tampil bersinar. Tetapi it's hard to be shining when you are whining. Kita nggak bisa tampil bersinar di dalam Tuhan kalau kita bersungut-sungut terus. Saudara, perhatikan yang saya sampaikan ini. Hari ini kita sedang berada di dalam peperangan besar untuk menjaga hati kita. Tetapi jujur ada kekhawatiran di dalam diri saya bahwa ini kayaknya banyak orang Kristen yang kalah di dalam peperangan ini. So mari, ayo kita berhenti untuk mengabaikan kondisi hati kita. Dan marilah kita mulai sungguh-sungguh memperhatikan nasihat firman Tuhan. Mulailah menjaga hati kita. Karena ketika kita mulai menjaga hati kita, maka kita mulai bisa menikmati krisis. Dan kita mempersiapkan diri kita untuk menerima hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Kembang merekah, dahannya putus. Tiada berduri, daunnya merah. Emang beda pengikut Kristus. Ngomongnya kagak ada sumpah serapah. Ya. Nah, oleh karena itu jaga hati kita. Oke? Yang kedua, ayo kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan telah berfirman di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. New normal adalah normal. Kalau saudara misalnya mempunyai handphone, katakanlah merek Samsung, ya, dan Samsung saudara ngalamin kerusakan, ya, pasti saudara bawa handphone saudara ke service center Samsung kan? Bukan ke service center merek yang lain. Nah, normal juga kita sebagai manusia ketika kita mengalami krisis. Kita adalah ciptaan, kita datang kepada pencipta kita. Kita datang kepada Tuhan, itu normal. Tetapi ketika handphone saudara yang sudah diperbaiki, yang mereknya Samsung, katakanlah itu tipe Galaxy S20. Dan setelah diperbaiki, gak mungkin dong. Tiba-tiba saudara terima handphone saudara, weh, bukan tipe Galaxy S20 lagi nih. Ini udah S20 Ultra. Diberi yang lebih canggih, lebih mahal. Gak mungkin. Kecuali kalau tukar tambah. Nah, tetapi kalau di dalam Tuhan, ketika kita mengalami krisis, sehancur apapun hidup kita, kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau dan Tuhan sanggup memulihkan kita. Bahkan Tuhan mau membuat kehidupan kita jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat lagi dari waktu-waktu sebelumnya. Alasannya apa? Coba kita perhatikan ayatnya tadi. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Perhatikan, ada 4 kebenaran yang akan kita peroleh pada waktu kita mendekat kepada Tuhan. Kebenaran pertama, berserulah kepadaku, kata Tuhan. Jadi pada waktu hati kita beres nih, kita menjaga hati kita melekat kepada Tuhan. Kita berharap sama Tuhan. Waktu kita berseru kepada Tuhan, kebenaran yang kedua akan kita alami. Aku akan menjawab engkau. Tuhan akan menjawab seruan kita. Tuhan tidak akan cuekin seruan kita. Kalau manusia bisa cuekin kita. Karena manusia kan gak maha tahu. Bahkan mungkin ada manusia yang sok tahu, iya. Tapi Tuhan maha tahu. Tuhan maha kuasa. Dia akan menjawab seruan kita. Dan kemudian kebenaran ketiga, Tuhan katakan apa? Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Nah, saudara, kenapa Tuhan berikan hal-hal yang besar? Karena memang Tuhan sudah mendesain manusia, menciptakan manusia untuk menerima suatu kapasitas yang besar. Emang sudah diciptakan seperti itu. Nah, Daud mengerti hal ini. Makanya Daud bisa berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Makanya seorang Daud waktu dia mengalami tantangan besar berhadapan dengan Goliat yang secara fisik jauh lebih besar daripada Daud. Daud gak takut karena dia tahu dia diberikan kapasitas besar dari Tuhan. Nah, kebenaran yang keempat dari Yeremia 33 ayat yang ketiga tadi. Tuhan katakan, dan yang tidak
terpahami. This is new normal. Tuhan akan berikan sesuatu yang kita nggak pahami. Something new. Hikmat yang baru. Kreativitas yang baru. Tuhan membawa kita memasuki dimensi yang baru. Akan ada hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Hari-hari ini. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan. Semua Tuhan akan bukakan. Amin. So, jadi saudara tidak akan tenggelam karena saudara jatuh ke dalam air. Saudara akan tenggelam karena saudara diam di sana. Jadi saudara, ayo bangkit. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan ayo lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Beli roti kismis dan kue sus di Jalan Jaksa. Jangan lupa beli bakmi dan mentega. Kalau hati ini sedang mengalami krisis, jangan lupa Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Nah, kebenaran yang ketiga adalah ayo temukan talentamu. Jadi ayo jaga hati kita, ayo lebih mendekat kepada Tuhan, dan ayo temukan talentamu. Produktivitas itu bukan datangnya dari luar. Bukan karena keadaan semua baik-baik aja. Bukan karena fasilitas semua telah tersedia, ya, semua lancar, kita baru bisa produktif. Nah, justru produktivitas itu dimulai datangnya dari dalam. Dari kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Dari sesuatu yang Tuhan sudah investasikan di dalam kita. Yaitu yang namanya talenta. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, untuk kita bisa menikmati krisis dan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, cari talentamu apa. Temukan talentamu apa. Dan kembangkan, itu yang Tuhan mau. Kembangkan talenta setiap kita. Lipat gandakan. Nah, caranya bagaimana kita bisa menemukan talenta? Nah, mulai aja dulu. Lakukan apa yang saudara suka. Lakukan aja. Atau mungkin saudara perlu nasihat dari orang-orang yang memang berkompeten untuk menolong saudara menemukan talenta saudara. Sekarang banyak kok alat-alat tes yang bisa digunakan untuk menemukan talenta kita. Nah, lakukan itu. Yang penting kita menemukan satu talenta, kembangkan, lipat gandakan, dan lihat Tuhan akan tambahkan lagi. Jadi saudara, krisis itu adalah proses yang membuat kita berpindah dari yang sementara kepada hal yang permanen. Ya, ingat, Tuhan sedang membawa kita memasuki dimensi yang baru. Mungkin di tengah-tengah pandemi yang terjadi sekarang ini, ada bisnis-bisnis baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin setelah pandemi ini, sekolah-sekolah muncul dengan sistem yang baru. Mungkin juga setelah pandemi ini, cara kerja kita berbeda dari yang lalu. Mungkin work from home untuk sebagian orang itu menjadi cara yang lebih efektif. Atau metode pelayanan kita juga akan memasuki satu era yang baru. Yang penting sekarang, temukan talenta kita. Amin. Yang keempat adalah, ayo berbuat sesuatu. Setelah kita menemukan talenta kita, lakukan. Berbuat sesuatu. Yakobus 2 ayat 17 katakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, Tuhan tidak bertindak karena dipengaruhi oleh keadaan. Dipengaruhi oleh situasi yang ada. Tuhan akan bertindak sesuai dengan rencana Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak sesuai iman kita yang selaras dengan rencananya Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, bertindak. Di dalam sebuah krisis, pasti ada orang yang berbuat sesuatu, ada orang yang hanya memperhatikan sesuatu, dan ada juga orang yang tidak berbuat apa-apa, dia diam aja. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara, ayo berbuat sesuatu, dan lakukanlah itu sesuai dengan talenta kita.
dengan tekun. Karena kebenaran mengatakan ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini dahsyat. Pada waktu kita bertekun sesuai dengan talenta kita, memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan, terus menjaga hati kita, maka Tuhan akan membuat hidup kita sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, saya mengalami pada waktu kita harus stay at home, ada kebingungan yang kami alami juga. Karena kami semua melayani, saya sebagai hamba Tuhan bingung juga, ini pelayanan bagaimana ya bisa berjalan. Tapi saudara, betul, pada waktu kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kita membangun hubungan semakin lagi dekat dengan Tuhan, ya, dan kita bersama-sama karena kita sudah tahu talenta kita masing-masing apa, ya, dan kita bertindak. Tuhan berikan hikmat, saudara. Tuhan memberikan hikmat kepada istri saya, kepada saya, dan kita bisa jalan pagi sama-sama bersama dengan anjing piaraan kami. Kami berjalan bertiga, ya, jalan pagi sambil menikmati sinar matahari, dan di situ, ya, kami, ya, ini IG-nya istri saya sih, saya cuma nebeng aja, kan yang punya IG dia. Jadi lewat IG-nya kita menyampaikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan, dan luar biasa kami mendengar responnya bahwa banyak yang diberkati, banyak yang bisa menemukan jawaban bagi masalah mereka. Jadi Tuhan bukakan, Tuhan berikan hikmat. Demikian juga di dalam pelayanan kami di gereja. Kami sempat juga bingung, ini pelayanan bagaimana ya, karena kebaktian harus online semua, pelayanan juga harus lewat virtual, ya. Nah, apa yang kami bisa lakukan? Apalagi krisis ekonomi ini sudah mulai terasa. Gak sedikit jemaat di tempat kami yang mengalami kesusahan, income mulai berkurang. Demikian juga beberapa orang pengerja juga begitu struggle dengan pekerjaannya, membutuhkan pertolongan secara finansial. Tapi puji Tuhan, saudara, pada waktu Tuhan mempercayakan keuangan di gereja di mana kami di situ melayani, dan saudara, Tuhan berikan hikmat lewat doa. Firman Tuhan katakan, usahakanlah dan doakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku tempatkan. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan berikan hikmat. Kita membantu jemaat, membantu pengerja, bukan hanya membantu secara materi, ya, memberikan sembako, bukan hanya itu. Bukan hanya kita memberikan ikan, tetapi Tuhan berikan juga hikmat untuk memberikan pancingannya. Dan bukan hanya pancingan, tapi dilatih bagaimana terampil menggunakan pancingan. Tuhan memberikan hikmat, membuat yang namanya ada Genesis Project, di mana kita di situ memberikan pelatihan, workshop untuk yang mau membangun usaha yang baru, mencari bisnis yang baru, ada mentorshipnya juga. Nah saudara, disitulah kami melihat bagaimana Tuhan memberikan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga maupun di dalam bergereja. Dan akhirnya saudara, kami bisa menikmati krisis sambil terus bekerja, sambil terus melayani bersama-sama dengan keluarga, dengan teman-teman untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di era dimensi yang baru. Saudara, semalam ada Kopassus bawa tomat dari Wuhan. Percayalah, di dalam Yesus selalu ada hikmat Tuhan. Happy Sunday and God bless you. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, saat ini aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan. Kiranya kasih anugerah-Mu membuka pintu buat mereka, menjaga hati kami untuk tetap kami memiliki kedalaman dengan Tuhan, untuk kami bertindak sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Sehingga kami akan melihat di era dimensi yang baru ini, kami mengalami hal-hal yang baru, yang dahsyat dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.